Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami dihadapkan pada situasi konteks zaman yang tak menentu. Zaman yang tak jelas. Zaman yang kabur. Zaman yang terang. Zaman yang gelap. Zaman paradoks. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki keutamaan, kebijaksanaan seperti Putramu sendiri dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus bertanya, akan kuumpamakan apa zaman ini? Ya. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk zaman kita ini. Zaman apa sekarang ini? Ya, zaman yang tidak menentu. Tapi zaman yang menentu. Zaman yang banyak orang pintar. Zaman kebijaksanaan. Tapi banyak juga orang yang bodoh. Zaman yang terang, tapi zaman yang gelap. Zaman yang paradoks. Tak bisa kita tentukan zaman di mana kita mengambil keputusan untuk bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tapi juga zaman di mana kita dibawa ke tempat lain yang tidak kita ketahui. Keputusan hanya pada kita. Bagaimana kita mengambil keputusan yang paling benar, yang paling suci, yang paling mulia, yang paling indah. Tak dapat kita lukiskan. Maka kita butuh roh kebijaksanaan untuk membuat kita berani mengambil keputusan yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Yang akan membawa kita kepada puncak kebersatuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hal seperti ini? Ya. Saya hanya menganjurkan, saya hanya mengira dan menduga dan mengusulkan kepada Anda. Ya, kita lebih banyak bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saatnya kita mengambil sisi di mana Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus ketika berada di Nazaret, ya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mengambil kitab Nabi Yesaya, ya. Di situ dia mengenal, inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Jadi saudaraku terkasih, kepala kita, situasi kita, pikiran kita, hati kita seringkali tak dapat dan tak mampu untuk mengenal apa yang terbaik dalam hidup kita. Sungguh-sungguh, ya, kita lihat dalam medsos, kita lihat dalam dunia HP, di mana kita hampir tidak mungkin untuk mengambil keputusan yang terbaik kecuali dalam Dia. Semoga kita semua hari ini, saat ini juga menyerahkan hidup kita hanya kepada Yesus, kepada kasih Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas rahmat ini. Semoga kita semua sungguh-sungguh menilai zaman ini dengan hati yang murni, dengan kuasa Tuhan sendiri, kuasa Roh Kudus. Dan di saat yang sama Roh Kudus berkarya, tapi di saat yang sama iblis juga berkarya. Membawa orang kepada kebencian. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Amerika, seorang lelaki yang mewartakan Yesus sendiri kepada dunia, tetapi dibenci, ya, ditembak mati oleh seorang yang hidupnya juga kacau balau, ya, dimanapun, saat apapun. Ya, di mana Tuhan Roh Kudus bekerja, tetapi di saat yang sama iblis juga bekerja dengan cara yang tak dapat kita mampu mengerti dengan pikiran dan keadaan kita masing-masing. Semoga di saat ini kita bisa membeda-bedakan, menegaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita bingung, kita sungguh-sungguh kita bingung. Saya melihat kenyataan hidup yang mengerikan juga dalam hidup kita. Orang ditipu, orang dibohongi, orang dengan judi online, orang dibohongi dengan pinjaman online dan seterusnya, sehingga hampir uang habis dengan harapan-harapan palsu. Tetapi juga Yesus mengatakan, dalam gereja mengatakan spes non confunded, pengharapan yang tak mengecewakan. Maka mari di tengah segala kesulitan itu kita tetap bertekun, berpegang kepada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan kepada yang lain yang membohongi kita, yang menipu kita. Tuhan memberkati Anda semua lewat tangan hamba yang sederhana ini, karena ini menyalurkan rahmat Tuhan kepada Anda semua. Kasih Tuhan melimpah dalam diri Anda, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga pilihan kita hanya kepada Kristus yang meyakinkan, yang satu-satunya memberikan harapan dan kekuatan.
Amin.